Bab 469. Pembunuhan. Setelah meninggalkan kediaman penguasa kota, warrior yang terlebih dahulu mengirimkan jimat transmisi suara untuk memberitahu Kaisar Monster dan Kaisar Si tentang hubungan antara dia dan kediaman penguasa kota, dan meminta mereka untuk bersiap sejak dini, karena jika memang Julian Luo mendapatkan gambar alam semesta, dan jika kedua kerajaan tidak siap, maka mereka tidak diragukan lagi akan menuju pemusnahan. Setelah memberitahu Kaisar Si dan Kaisar Monster, warrior yang mengirimkan 3 jimat transmisi suara lagi, kepada Lesti Qin dan Sheila King, dan Clara Xiao. Dia akan pergi ke wilayah tengah, tentu saja, mereka bertiga harus diberitahu, jika tidak, mereka bertiga pasti akan khawatir. Sekarang dia tidak bisa melakukan apa saja yang ingin dia lakukan seperti sebelumnya, dan bahkan jika dia ingin melakukannya, dia masih perlu memberitahu mereka. Setelah memberitahu ketiga wanita itu, warrior yang datang ke hutan lebat lebih dari 100 mil jauhnya dari kota kuno. Salam Master Pedang. Begitu dia memasuki hutan lebat, lebih dari 100 pria berbaju hitam muncul di depan warrior yang, dan kemudian membungkuk kepada warrior yang dengan hormat. Warrior yang mengangguk, melambaikan tangan kanannya, seberkas cahaya putih keluar, dan ada setumpuk batu tingkat energi terbaik di depan semua orang. Semua orang bingung, memandang warrior yang, hanya terdengar warrior yang berkata, "Aku ingin pergi ke wilayah tengah, dan aku tidak dapat mengambil kalian. Kalian tinggal di wilayah selatan ini, dan berkultivasi dengan baik. Setiap orang memiliki 100 batu energi tingkat terbaik, batu energi ini cukup untuk kalian naik ke alam bangsawan. Semoga kalian bekerja keras dan jangan mengecewakanku." "Master Pedang akan pergi ke wilayah tengah?" tanya Leno Zhang. Warrior yang mengangguk dan berkata, "Pergi mengerjakan sesuatu, tidak jelas kapan akan kembali. Singkatnya, selama periode ini, kalian harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat, karena wilayah selatan dan kerajaan Dinghan sangat mungkin untuk menjadi berperang. Kalau kita tidak cukup kuat, jangankan balas dendam, bisa hidup atau tidak pun menjadi pertanyaan. Oh ya, aku mendapat kabar bahwa organisasi 5 pembunuh kemungkinan besar adalah organisasi yang dibentuk oleh kerajaan Dinghan." Ekspresi semua orang berubah, dan mereka mengepalkan tangan mereka. Warrior yang berkata, "Berita ini seharusnya benar, karena Kaisar Si yang mengatakan berita ini. Dengan kekuatan Kekaisaran Qin, informasi yang mereka selidiki seharusnya benar. Dengan kata lain, kita sedang menghadapi kerajaan Dinghan, dan kalian seharusnya sudah dengar tentang kekuatan kerajaan ini. Abaikan dulu hal lain, hanya pasukan penelan jiwa ini saja sudah sangat sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, kalian dan aku harus menjadi lebih kuat, jika tidak, apa yang bisa kita lakukan untuk membalas dendam? Master Pedang, kami akan bekerja keras," kata Leno Zhang dengan sungguh-sungguh. Warrior yang mengangguk dan berkata, "Leno Zhang, Jerry Leng, Silver, kalian memiliki talenta terbaik dan kekuatan terkuat. Aku harap kalian bisa mencapai alam bangsawan sesegera mungkin, dan bimbing yang lain, bantu mereka mencapai alam bangsawan secepatnya. Sekarang, tanpa kekuatan alam bangsawan, kita tidak bisa melawan kerajaan Dinghan ini. Apakah kalian mengerti?" "Paham," ucap semuanya serempak. Warrior yang berkata, "Sekte Pedang memiliki banyak tempat untuk berlatih. Kalian bisa pergi ke Sekte Pedang untuk berlatih. Kalian seharusnya sudah tahu bahwa ketua Sekte Pedang sekarang adalah istri aku. Oleh karena itu, kalian bisa berlatih dengan baik di sana. Aku sudah beritahu dia." "Ya," kata semua orang serempak. Melihat semua orang,
warrior yang mengangguk, dan berkata, aku harap ketika kita bertemu lagi, semua orang sudah maju. Setelah kata-kata itu diucapkan, warrior yang bergerak dan menghilang di tempatnya. Semua orang memberi hormat ke arah mana warrior yang telah pergi, dan kemudian tubuh mereka bergetar, menghilang di tempat, dan terbang menuju sekte pedang. Hari berikutnya, di luar kota kuno, ketika warrior yang datang ke gerbang kota, Jesse Lu, Sohar Lu dan Sandy Oh Lu sudah berdiri di sana. Melihat sikap mereka bertiga, mereka jelas sudah menunggu cukup lama. Melihat warrior yang, Jesse Lu berkata, Tuan muda yang, kamu sangat mulia, membiarkan kami menunggu selama 1 jam penuh. Apakah kamu tidak tahu ini sangat tidak sopan? Maaf, karena aku harus menyiapkan sesuatu, jadi terlambat, kata warrior yang. Alasan datang terlambat adalah karena dia membuat jimat sepanjang malam. Kali ini pergi ke wilayah tengah, lebih banyak jimat kualitas super pasti akan bermanfaat. Melihat warrior yang meminta maaf, Jesse Lu menatap warrior yang dengan heran, orang ini bisa meminta maaf juga. Ayo pergi ke Laut Iblis Pengacau, kata warrior yang. Semuanya sudah dijelaskan dengan jelas, dan sekarang dia hanya ingin ke wilayah tengah secepatnya. Jika tidak, ketika Julian Luo mendapatkan gambar alam semesta, maka situasi akan buruk. Laut Iblis Pengacau terletak puluhan ribu mil di sebelah timur kota kuno. Sohar Lu dan Sandy Oh Lu adalah master alam bangsawan, dan mereka secara alami dapat terbang di udara, dan warrior yang memiliki sayap pedang Jeuyu dan ilmu pedang, dan kecepatannya tidak lemah sama sekali. Adapun Jesse Lu, dia sedikit malu, karena sayap energi hitamnya jauh lebih buruk daripada warrior yang dalam hal kecepatan dan daya tahan. Meskipun Sohar Lu dan Sandy Oh Lu adalah master alam bangsawan, namun jarak mereka puluhan ribu mil, mereka bisa saja membawa Jesse Lu. Meski bisa, itu juga sangat berat karena konsumsinya terlalu besar. Warrior yang tidak membiarkan mereka berdua membawa Jesse Lu, dia sendiri yang ingin mengikuti mereka. Jika bahkan tidak bisa memakan sedikit penderitaan ini, lebih baik kembali ke kota kuno. Trio warrior yang semakin cepat, dan kecepatan Jesse Lu semakin lambat dan tidak lama kemudian, warrior yang bertiga sudah meninggalkan Jesse Lu jauh di belakang. Tuan muda yang, kenapa tidak menunggu penguasa muda kota? Sohar Lu mau tidak mau berkata, karena dia mendapati Jesse Lu sudah agak tidak bisa terbang saat ini. Sebenarnya, dia bisa lebih kuat. Warrior yang berkata, tapi dia dimanjakan oleh kalian. Aku pikir, ketika dia berlatih, dia tidak pernah mencapai batasnya sendiri, kan? Sohar Lu membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Warrior yang benar, bakat Jesse Lu sangat bagus. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memahami jiwa pedang dan mencapai jiwa pedang tingkat 7. Tetapi seperti yang dikatakan warrior yang, jalur kultivasinya lancar, dan dia pada dasarnya tidak menemui kesulitan apapun. Sederhananya, Jesse Lu tidak sepenuhnya mengeksplorasi bakatnya sendiri, bakatnya benar-benar terkubur. Sohar Lu dan Sandy Oh Lu saling memandang, lalu menggelengkan kepala dan tersenyum. Sekarang keduanya mengerti mengapa alam warrior yang lebih rendah dari penguasa kota bisa memiliki kekuatan yang lebih baik dari Jesse Lu. Karena kekuatan warrior yang berasal dari pertarungan dan kultivasi, kekuatan semacam ini sangat kokoh. Dan Jesse Lu. Meskipun mereka berdua masih mengkhawatirkan Jesse Lu, mereka tidak mengatakan apa-apa untuk membantu Jesse Lu. Pada saat ini, wajah Jesse Lu pucat, dan wajahnya yang cantik penuh keringat, sayap energi hitam di belakangnya hampir transparan, dan dia bergerak dengan lemah, seolah-olah dia akan berhenti kapan saja.
Mau menertawaiku? Mau mengejekku? Kamu mau aku meminta bantuanmu? Meski lelah, aku Jessie Lu tidak akan membiarkanmu berhasil. Melihat warrior yang dengan sayap pedang Jouyu besar di punggungnya di kejauhan, Jessie Lu menggertakkan giginya, matanya penuh dengan kekeraskepalaan. Setelah sekitar 3 jam, Jessie Lu tidak bisa lagi menahannya. Sayapnya tiba-tiba menghilang, dan tubuhnya jatuh dari ketinggian dengan kecepatan tinggi. Tepat ketika dia hendak mendarat, bayangan hitam melintas. Warrior yang muncul di sampingnya, mengulurkan tangannya, dan memeluk dia di lengannya. Melihat wanita berwajah pucat di lengannya, warrior yang menggelengkan kepalanya, wanita ini agak keras kepala. Telapak tangan diletakkan di perut lawan, dan energi hitam ungu perlahan mengalir ke tubuh Jessie Lu. Dalam waktu beberapa detik, wajah Jessie Lu menjadi kemerahan, dan setelah beberapa saat, Jessie Lu perlahan membuka matanya. Melihat Jessie Lu bangun, warrior yang mengendurkan tangannya dan Jessie Lu tiba-tiba jatuh ke tanah. Kamu. Jessie Lu memelototi warrior yang matanya seperti menyemburkan api. Berhenti bicara omong kosong, istirahat yang baik, dan lanjutkan perjalanan nanti. Karena kamu, kami harus melambat, kamu seharusnya malu, tahu? Kata warrior yang. Aku. Diam atau aku akan pukul kamu, percaya atau tidak. Warrior yang memelototi Jessie Lu dengan sengit. Di samping, Sohar Lu dan Sendio Lu memejamkan mata erat-erat, konsentrasi dengan pikiran mereka, seolah-olah mereka tidak melihatnya. Keduanya merasa bahwa bukanlah hal yang buruk untuk membiarkan warrior yang mengatur penguasa muda kota ini. Jessie Lu hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba warrior yang bergerak dan menyerang ke arah Jessie Lu. Jessie Lu terkejut, apakah dia benar-benar akan meninju dirinya sendiri? Sohar Lu dan Sendio Lu di samping juga terkejut, apakah orang ini serius? Segera, mereka bertiga berhenti berpikir. Pada saat warrior yang bergerak, seorang pria bayangan gelap muncul di belakang Jessie Lu dengan aneh, dan kemudian cahaya dingin menyeka Jessie Lu. Wajah Jessie Lu, Sohar Lu dan Sendio Lu berubah drastis. Saat cahaya dingin hendak menyentuh Jessie Lu merasa berkunang-kunang di depannya, lalu dia dipeluk oleh sepasang tangan. Ding! Cahaya dingin itu mengenai punggung warrior yang. Wajah warrior yang berubah, karena dia menemukan bahwa kulitnya benar-benar terbelah. Dia terlalu cemas sebelumnya. Dia tidak menggunakan armor Raja Manusia, tentu saja dia tidak bermaksud mendesak armor Raja Manusia, lagi pula ini sangat menguras energi hitam. Selain itu, dia memiliki kepercayaan diri pada tubuh fisiknya, tetapi dia tidak menyangka bahwa lawan akan menghancurkan pertahanannya. Ark, ark. Pada saat ini, dua teriakan tiba-tiba terdengar di dekatnya. Ketika Jessie Lu mendengar suara itu, wajah kecilnya tiba-tiba menjadi putih kembali, hanya untuk melihat bahwa kepala Sohar Lu dan Sendio Lu telah dipisahkan dari leher mereka. Di belakang mereka, dua pria berpakaian hitam berdiri. Warrior yang memeluk sosok Jessie Lu dan mundur beberapa puluh kaki. Pada saat ini, seorang pria bayangan gelap muncul aneh di punggung warrior yang, dan pria bayangan gelap itu membawa belati pendek dan menggolok bagian belakang leher warrior yang. Ketika pria bayangan itu muncul, warrior yang sudah jauh di belakang, dan tangan kanannya mengepal saat ini, sebuah pukulan tiba-tiba keluar. Tahan. Keduanya sedikit menyentuh, dan warrior yang dikejutkan oleh belati dan mundur selusin langkah. Di tinjunya, ada tanda darah sedalam beberapa sentimeter. Di sekitar warrior yang, ada 10 pria hitam berdiri, dan hanya dalam pertarungan waktu yang singkat,
warrior yang telah menentukan bahwa sebagian besar dari pria bayangan ini adalah master di atas alam bangsawan tingkat 5. Tentu saja, yang paling penting adalah bahwa di antara orang-orang ini dia tahu, seperti orang di depannya, orang ini bukan orang lain, itu adalah Regina yang bekerja dengannya di awal. Pembunuh ini adalah pembunuh keluargaan, ini jelas. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, menatap Regina dengan Jesse Lu dalam-dalam, dan berkata, keluargaan Kota Selatan. Tunggu, aku akan mengembalikannya 100 kali lain kali. Setelah kata-kata itu jatuh, warrior yang membanting kaki kanannya ke tanah dan menggunakan aura ribuan mil, yang berubah menjadi bayangan dan menghilang langsung di tempat. Detik berikutnya, tubuhnya sudah ratusan kaki jauhnya. Kejar. Tidak tahu siapa yang mengatakan itu, sosok yang tak terhitung jumlahnya di lapangan tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan mengejar warrior yang dan Jesse Lu. Bersambung.